Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nasta'inu billah, kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan belajar kembali surah At-Taghabun ayat 5. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qablu fadzaqu wabala amrihim wa lahum 'adzabun alim. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang-orang kafir bahwasanya orang-orang atau umat-umat zaman dahulu kala ketika mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menimpakan azab yang sangat pedih dari perbuatan yang telah mereka lakukan. Maka Allah mewanti-wanti kepada kaum Quraisy, ya khususnya ketika mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kata Allah Subhanahu wa taala, tunggu adab yang akan aku berikan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan adab kepada kaumnya Nabi Nuh. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan adab kepada kaumnya Nabi Nuh yang tidak mau ikut ajarannya Nabi Nuh, dan juga Allah Subhanahu wa taala telah memberikan adab kepada Firaun beserta kaumnya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan adab kepada kaum Samud, kaum Ad, dan ini semuanya disebabkan karena mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini ada kata yang kita garis bawahi teman-teman, kata wabala. Bal dalam bahasa Arab itu artinya adalah yang terus-menerus. Maksudnya yang keras, yang dia itu kalau hujan tuh dia hujannya itu sudah deras terus-menerus. Nah, ini yang disebut dengan wabil. Maka dari itu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan azab kepada orang-orang atau kepada hamba-hambanya yang tidak mau beriman, maka azabnya akan keras, akan deras, ya Masya Allah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semuanya. Baik, kemudian di ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat." Apa yang menyebabkan kaum-kaum terdahulu diadab oleh Allah Subhanahu wa taala? Ternyata sebab utamanya adalah karena ketika Allah Subhanahu wa taala, teman-teman, mengutus utusan-utusannya, yaitu rasul-rasulnya. Rasul itu jamak dari rasul. Mereka tidak mau beriman. Padahal rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa taala, mereka membawa keterangan-keterangan dari Allah, membawa al-bayyinat, membawa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka tidak mau beriman kepada utusan-utusan Allah. Utusan-utusan Allah diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara tujuan utusan-utusan Allah diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara tujuan utamanya adalah agar kaumnya beriman. Tapi ternyata hati mereka terlalu gelap sehingga mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka mengatakan faqalu abasyaru yahdunana fakafaru wa tawallaw wastaghnallahu wallahu ghaniyyun hamid. Bahkan mereka mengatakan dengan penuh kesombongan, kata mereka, kenapa rasul-rasul itu diutus dari golongan kami, dari golongan bashar, dari golongan manusia? Ya, kenapa kita yang dijadikan sebagai orang yang dimintai atau orang yang diberikan hidayah, ya petunjuk, yahdunana? Kenapa tidak malaikat saja yang diutus untuk menjadi utusan-utusannya? Masya Allah. Jadi mereka menentang, bahkan mereka mengejek, ya orang-orang yang tidak beriman itu ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh, mengutus Nabi Salih, mengutus Nabi Hud, ya. Mereka mengatakan kenapa yang diutus itu untuk menjadi rasul itu dari kalangan orang-orang miskin, ya. Dari kalangan orang-orang yang tidak punya kekuasaan. Ketika mereka mengatakan demikian, maka mereka fakafaru wa tawallaw. Mereka tidak mau mendatangi rasul-rasul atau utusan Allah. Mereka berpaling dari apa yang utusan-utusan Allah sampaikan. Mereka mengingkari, tawalla. Tawallaw itu mengingkari. Fakafaru, mereka tidak mau ikut. Mereka tidak mau beriman. Wastaghnallah. Dan sesungguhnya ketika orang-orang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah tidak memerlukan mereka. Sama apakah hamba-hamba Allah itu beriman ataupun tidak, tetap Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kaya. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha berkuasa. Wallahu ghaniyyun hamid. Dan Allah yang maha kaya lagi maha terpuji. Jadi teman-teman, sesungguhnya ya ketika hamba-hamba Allah itu dia beriman ataupun tidak beriman, sama sekali tidak mengurangi kekuasaan Allah. Semuanya adalah untuk kebaikan kita sebagai hamba Allah, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kaya. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha berkuasa. Masya Allah, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-7, za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu
allai yub'atsu. Orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mengira bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan karena mereka tidak beriman dengan adanya hari kiamat. Dan Allah Subhanahu wa taala membantah perkataan mereka, "Qul bala wa rabbi latub'atsunna bima 'amiltum." Qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya benar-benar wahai orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah, orang-orang yang tidak mengakui adanya hari kebangkitan, sesungguhnya kelak akan ada hari kebangkitan. Kemudian akan diberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Subhanallah, dan itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir zaman dahulu kala, mereka tidak mau mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mau mengikuti apa yang dibawa oleh utusan-utusan Allah. Mereka mengingkari adanya hari kiamat. Kalau mereka mengingkari adanya hari kiamat, artinya mereka pun mengingkari adanya hari kebangkitan. Kalau mereka mengingkari adanya hari kebangkitan, maka mereka pun mengingkari adanya akhirah. Mereka mengedepankan akal mereka, bukan iman. Karena menurut akal mereka, tulang-tulang yang telah berserakan itu tidak akan mungkin Allah jadikan atau Allah kumpulkan kembali menjadi sempurna. Jadi akal mereka tidak bisa menjangkau. Padahal subhanallah teman-teman, bagi orang beriman, kita meyakini bahwasanya semua yang Allah kehendaki itu tidak ada yang sulit. Allah kalau mau menghendaki sesuatu itu sangatlah mudah. Ya kun fayakun. Maka kita bisa ambil ya mutiara hikmah dari ayat yang ketujuh ini. Yakinlah bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala ketika ingin berkehendak, maka itu sangat-sangat mudah bagi Allah. Teruslah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah anggap sesuatu itu sulit, karena ketika Allah memudahkan, maka itu sangatlah mudah. Termasuk di antara di ayat yang ketujuh ini mutiara hikmah yang bisa kita ambil bahwasanya bagi kita orang beriman harus bisa meyakini kelak akan adanya hari kebangkitan. Kelak kita semuanya akan dibangkitkan dari alam kubur. Kelak kita semuanya akan mempertanggungjawabkan apa-apa yang pernah kita lakukan di dunia. Kelak kita semuanya ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang pernah kita lakukan di dunia, dan kita yang akan menjawabnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufiknya agar kita senantiasa diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, anggota badan kita diberikan petunjuk untuk mengerjakan apa-apa yang Allah ridhai. Kita memperbanyak doa, Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Doa itu teman-teman harus sering dibaca, karena kita minta kepada Allah agar Allah menghiasi hati-hati kita dengan iman, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya untuk membenci namanya kemaksiatan, yang namanya kefasikan, yang namanya kekufuran. Dan Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita petunjuk, ya, karena kita butuh petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian ayat yang ke-8, fa aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, berimanlah kamu semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya. Rasul itu satu ya. Wan nuril ladzi anzalna, dan juga beriman kepada Al-Qur'an. Maksudnya di sini nur itu artinya adalah cahaya, dan dimaksud dengan cahaya di sini adalah Al-Qur'an. Jadi kita dalam ayat yang ke-8 ini diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beriman kepada Allah, untuk beriman kepada Rasulullah, dan beriman kepada Al-Qur'anul Karim. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan kita tahu Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mengetahui apa-apa yang kita kerjakan. Nah, ini kembali lagi ya teman-teman, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha al-khabir. Ya, subhanallah teman-teman, kalau kita mempelajari asmaul husnanya Allah, maka kita akan bisa mengetahui apa itu al-khabir, apa itu al-alim, ya, dan yang lainnya ya. Karena subhanallah, ketika kita mempelajari asmaul husna, mempelajari nama-nama Allah yang indah, yang sempurna, maka kita akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa belajar kembali. Dan boleh silahkan teman-teman bisa buka di YouTube Mutiara Hikmah ya official, itu ada lengkap ya alhamdulillah dari awal sampai akhir pembahasan tentang asmaul husnanya Allah Subhanahu wa taala.
Baik, kemudian ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yajma'ukum liyaumil jam', dzalika yaumut taghabun." Nah, ini dia. Ini syahidnya. Ada kata at-taghabun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kelak nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kalian pada hari di mana kelak nanti akan dikumpulkan, ya, dan ditampakkan kesalahan-kesalahan. Subhanallah. Subhanallah ya teman-teman. Jadi kita jangan pernah lengah hari ini dengan apa yang kita lakukan dari dosa-dosa. Karena sesungguhnya ketika kita melakukan maksiat, ketika kita melakukan dosa, semuanya dicatat dengan rapi, dengan baik, tanpa terlewat sedikit pun oleh malaikat-malaikatnya Allah. Dan kelak pada waktu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberitahukan kepada hambanya, ini loh, dulu kamu pernah melakukan ini. Dulu matamu pernah kau lihat untuk menonton drama Korea. Padahal mata itu adalah sebuah nikmat yang luar biasa. Dulu telingamu pernah kau pakai untuk mendengarkan musik-musik, kata Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan maksiat kepadaku, kata Allah. Padahal pendengaran itu adalah nikmat yang luar biasa. Semua akan ditanya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yu'min billah wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'atihi." Lihat teman-teman. Dan barang siapa ketika di dunia dia beriman kepada Allah, bukan hanya beriman percaya kepada Allah, yakin kepada Allah, tapi dia buktikan dengan wa ya'mal shalihan. Dia buktikan dengan beramal salih. Anggota badannya dia gunakan untuk sesuatu yang Allah ridai. Yukaffir anhu sayyi'atihi. Maka subhanallah, Allah akan menutupi kesalahan-kesalahannya. Allahu Akbar. Allah akan mendelete dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh hambanya. Allah akan mendelete kemaksiatan dari sebuah kemaksiatan yang pernah dia lakukan di dunia. Subhanallah. Bukan hanya Allah akan hapus kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan oleh hambanya ketika dia beramal solih dan beriman, tapi Allah juga berikan wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Subhanallah. Dan kelak Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ke dalam surga, di mana di dalam surga itu ada sungai-sungai yang mengalir, ya subhanallah, dan mereka kekal di dalamnya. Dan sesungguhnya itulah keuntungan yang sangat-sangat besar. Allahu Akbar. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan yang berbahagia ini, semoga Allah Subhanahu wa taala kelak menutupi kesalahan-kesalahan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala kelak mendelete semua dosa-dosa kita, dan semoga kelak Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya ke dalam surga Firdaus tertinggi. Amin. Allahumma amin. Kemudian ayat yang ke-10 dari surah At-Taghabun, Allah berfirman, "Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nari khalidina fiha wa bi'sal masir." Apa yang Allah Subhanahu wa taala terangkan, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah, wa kadzdzabu, bahkan mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka mereka sesungguhnya adalah penghuni-penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala, dan mereka kekal di dalamnya. Wa bi'sal masir, dan sesungguhnya itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ya, na'udzubillah summa na'udzubillah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan as-sabat ya akhwat, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan untuk tetap memegang dinul Islam, agar tetap kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita sejauh-jauhnya dari yang namanya neraka. Allahumma inna na'udzubika min adzabin nar, karena kita semuanya tidak akan kuat ya berada di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon dan memohon kepada Allah agar kita semuanya dijauhkan sejauh-jauhnya dari yang namanya neraka. Baik, kemudian ayat yang ke-11 Allah berfirman, "Ma asaba min musibatin illa bi iznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim." Subhanallah, teman-teman, ini merupakan penyemangat bagi kita orang-orang beriman ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian, memberikan musibah. Dan memang di dunia ini subhanallah tempatnya hamba-hamba Allah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang beriman, dia ketika diberikan musibah oleh Allah, diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka bersabar dan mereka mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya orang-orang beriman ketika mereka bersabar atas semua ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka Allah akan tulis pahala baginya. Wa may yu'min billah, dan orang-orang beriman itu kalau diberikan ujian oleh Allah, selain bersabar, maka dia pun akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hatinya menjadi tenang.
Jadi sesungguhnya nih teman-teman, orang kalau sudah mengenal Allah lebih dalam, levelnya itu sudah level tinggi lah dalam mengenal Allahnya. Benar-benar ma'rifatullahnya itu lebih bagus ya. Maka hatinya tuh akan tenang, tidak mudah tergoncang. Kalau akarnya sudah kuat, beginilah analoginya. Kalau akarnya sudah kuat, menghujam ke bawah, maka apapun atau besarnya angin yang dia rasakan oleh pohon tersebut, tetap dia kokoh. Begitu kan? Kita lihat sebuah pohon kalau akarnya sudah kuat, menghujam ke bawah, ada angin kan dia tetap tidak mudah roboh. Tapi kalau akarnya belum menghujam ke bawah, kalau imannya, beriman kepada Allahnya belum benar-benar beriman, maka sekalinya diuji oleh Allah, sekalinya ada musibah, maka dia mudah goyah. Itu perbedaan antara orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dengan iman yang luar biasa, dengan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hanya ikut-ikutan saja. Maka dari itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya keimanan, hidayah. Itu yang kita minta. Jangan pernah bosan teman-teman untuk senantiasa berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kita terus memohon kepada Allah, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Karena kita butuh yang namanya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah adalah zat yang maha mengetahui segala sesuatu. Baik, kemudian ayat yang ke-12 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa athi'ullaha wa athi'ur rasul fa in tawallaitum fa innama ala rasulinal balagul mubin. Dan taatilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita untuk mentaati Allah, untuk mentaati rasulnya, karena sesungguhnya ketika kita tawalla, ketika kita berpaling, tidak mau beriman kepada Allah dan rasulnya, maka sesungguhnya kewajiban Nabi kita Muhammad SAW, kewajiban utusan-utusan Allah itu hanya menyampaikan, ya, tidak memaksa. Di ini kita bisa ambil mutiara hikmah dari ayat ini teman-teman, bahwasanya tugas kita sebagai seorang dai, tugas kita sebagai seorang penyeru kebenaran itu hanya bertugas untuk menyampaikan, bukan memaksa orang mengikuti kita. Ketika kita menyampaikan kebenaran diterima, kita katakan alhamdulillah. Ketika belum diterima, tetap kita menyampaikan kebenaran, kita doakan mad'u kita doakan audiens kita, semoga Allah Subhanahu wa taala melembutkan hatinya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya, dan kita tidak perlu baper. Karena terkadang subhanallah ya teman-teman, ada para da'iyah yang menyeru kebenaran ketika dia berusaha menasihati kawannya, dan subhanallah yang namanya nasihat itu tanda sayang ya. Sebenarnya kan tanda sayang. Kalian punya teman menasihati kalian, itu artinya ketika kita punya teman menasihati kita, artinya dia itu sayang ke kita. Dia mau meluangkan waktunya untuk kita. Dia tidak mau kita terjerembab di dalam jurang kemaksiatan. Tapi terkadang ya teman-teman, nasihat itu tidak masuk ke dalam hati kita. Atau sebaliknya, ketika kita menasihati kawan kita, itu artinya tanda sayangnya kita kepada kawan kita. Tapi terkadang kawan kita tidak mau menerima, belum menerima. Atau terkadang kita ingin menasihati keluarga kita, dan itu tanda sayangnya kita. Tapi ternyata keluarga kita belum bisa mau atau belum mau menerima apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, apa yang kita nasihatkan. Maka bukan kita menjadi sedih, bukan kita menjadi baper. Terus saja kita sampaikan kebenaran, ini yang benar, ini yang salah. Urusan mereka mau menerima itu adalah urusannya Allah Subhanahu wa taala. Hidayah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-13, Allahu la ilaha illa huwa wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Masya Allah, sudah orang beriman itu, Masya Allah ya, ketika dia sudah berupaya untuk menasehati kawannya. Jadi kalau kita itu benar-benar sudah beriman kepada Allah, maka kita akan mengatakan Allahu la ilaha illahu. Sesungguhnya Allah itu adalah ilah satu-satunya. Dan hendaklah kita orang-orang beriman itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar tawakal. Subhanallah. Jadi bab tawakal itu adalah ibadah hati kita. Jadi ibadah itu kan ada ibadah jasad, ada ibadah hati ya. Ada ibadah zahir, ada ibadah batin. Jadi antara contoh ibadah batin itu adalah tawakal. Tawakal, mencintai Allah. Ini semuanya adalah termasuk dari ibadah. Maka kita orang-orang beriman diminta untuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan
sebaik-baik tawakal. Ya, Masya Allah. Dan subhanallah, orang-orang kalau benar-benar sudah tawakal kepada Allah, ya dengan pertama dengan berikhtiar tentunya, bukan hanya sudahlah saya serahkan urusannya kepada Allah, ada dulu ikhtiarnya, ada dulu dia usahanya. Baru setelah usaha maksimal, baru kemudian kita serahkan ya hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan menjadikan lebih tenang. Baik, kemudian ayat yang ke-14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim." Lihat teman-teman, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hai orang-orang yang beriman. Ini khitabnya ditujukan untuk kita semuanya orang-orang beriman. Ketahuilah sesungguhnya inna min azwajikum, istri-istri kalian, pasangan-pasangan kalian, anak-anak kalian, wa auladikum aduwwan lakum, itu sesungguhnya musuh bagi kalian. Fahdharuhum, maka berhati-hatilah terhadap mereka. Ya, jadi subhanallah, Allah Subhanahu wa taala ingin memberitahu kepada orang-orang beriman, khususnya para laki-laki ya, bahwasanya jangan sampai terperdaya kehidupan kalian itu dengan perempuan-perempuan kalian, dengan istri-istri kalian, dengan anak-anak kalian, karena banyak ya teman-teman dari hamba-hamba Allah yang dia lebih mencintai anak-anaknya, lebih mencintai istrinya daripada mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah demikian, maka yang ada adalah dia akan melalaikan kewajiban-kewajibannya kepada Allah. Kita baru dengar kemarin kisah sahabiah ya, Atikah binti Zaid. Dia adalah seorang sahabiah yang cantiknya luar biasa. Ketika Atikah ya dipersunting atau dinikahi oleh Abdullah putra Abu Bakar As-Siddiq, dan Abdullah ketika itu sangat-sangat cinta kepada Atikah ya istrinya, karena cantiknya yang Masya Allah. Maka suatu hari Abdullah tidak ikut berjihad berat ya, meninggalkan istrinya. Dan ketika tahu ayahnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq ya mengetahui putranya itu lebih mengutamakan istrinya daripada Allah, lebih mencintai istrinya daripada Allah, maka Abu Bakar meminta pada Abdullah untuk menceraikan istrinya ya, karena ini sudah di luar apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Maka ketika itu Abdullah menceraikan istrinya, dan perpisahan itu perpisahan yang sangat pilu ya, sampai Abdullah dan Atikah menulis di bait-bait syairnya ya, mereka merasa kehilangan. Akhirnya Abu Bakar yang memiliki hati yang sangat lembut tidak tega melihat putranya demikian ya. Maka Abu Bakar pun meminta kepada putranya itu Abdullah untuk balik lagi dengan istrinya ya. Masya Allah, Abu Bakar telah memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada Abdullah putra beliau, bahwasanya sesungguhnya jangan kau lebih cintai istrimu daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetap yang mencintai Allah Subhanahu wa taala adalah di atas segalanya. Dan kita sebagai seorang ibu juga terkadang ya teman-teman lebih mencintai anak-anak kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih takut untuk kehilangan anak-anak kita daripada kita takut kepada dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini PR untuk kita semuanya, bahwasanya sesungguhnya anak-anak itu semuanya adalah fitnah bagi kita semuanya kalau kita tidak bisa menjaganya dengan baik. Kalau kita menjadikan cinta kepada anak-anak kita lebih besar daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah. Ya, kalau misalnya ada hal demikian ya, kita lebih mencintai anak-anak kita, mencintai suami kita, maka kita kembalikan lagi dengan ayat ini, bahwasanya sesungguhnya anak-anak kita, suami-suami kita itu sesungguhnya akan menjadi musuh bagi kita manakala kita mengutamakan mereka. Dan ini diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah paham dan Allah tahu bahwasanya banyak di antara istri atau suami yang dia lebih mengutamakan pasangannya, lebih mengutamakan anak-anaknya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama tafsir mengatakan ya, ketika ayat ini ya berkaitan dengan sebuah kejadian ya, ketika itu Ibnu Abbas pernah bercerita ya tentang ayat ke-14 ini ya, ada lelaki penduduk Madinah yang telah masuk Islam dan menemui Nabi kita Muhammad SAW. Nah, kemudian istri-istri, anak-anak mereka ya, itu ketika orang Islam ini atau ketika orang yang beriman ini dia telah masuk Islam, mereka belum mau ya, maka kata Rasulullah SAW ya, janganlah kau jadikan istri-istrimu, anak-anakmu itu sebagai penghalang bagimu untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu yang namanya pasangan itu kalau belum beriman artinya dia menjadi musuh kita ya. Dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita semuanya diberikan pasangan hidup ya, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Dan jika kalian memaafkan dan kalian at-ta'fu ya, di sini at-tasfahu itu semuanya adalah memaafkan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengampuni, zat yang maha penyayang. Maka kalau istri-istrimu, anak-anakmu meminta maaf kepada kalian, maka berikanlah maaf kalian. Dan ini berlaku bagi kita semuanya apabila ada
di antara hamba-hamba Allah yang telah melakukan kesalahan kepada kita, kemudian mereka meminta maaf, maka kita maafkan. Dan lebih baik lagi nih teman-teman, Masya Allah ya, orang-orang yang punya hati jernih itu, subhanallah ya, itu adalah hamba-hamba pilihan Allah. Sebelum orang yang menyakitinya meminta maaf, ya dia sudah memaafkan dulu. Sudah mau tidur tuh dia sudah bersih-bersih. Istilahnya apa ya? Bersih-bersih hatinya. Ya Allah, hari ini nih saya pernah didolimi oleh si fulanah. Ya Allah, sudah daripada saya capek mikirin dia, sudah saya maafkan, saya maafkan. Subhanallah, itu akan menjadikan hati kita itu lebih ringan teman-teman dalam menjalani hidup ini. Yang memberatkan hati kita itu ketika kita itu memendam rasa dendam, tidak mau memaafkan kesalahan saudari-saudari kita. Itu yang menjadi berat kita menjalani kehidupan. Kita akhirnya berat untuk berbuat baik kepada orang-orang yang mendolimi kita. Karena kita nggak mau memaafkan. Yakinlah, ketika kita memaafkan mereka, ketika kita berbuat baik kepada mereka, sesungguhnya kebaikan yang kita lakukan pada orang lain itu akan kembali kepada kita. Yakinlah bahwasanya semua amal yang ada di dunia ini, semuanya akan Allah balas satu persatu dan Allah tidak tidur. Semuanya akan kembali kepada kita. Maka jangan pernah takut untuk berbuat baik pada orang lain. Jangan pernah takut untuk memaafkan orang lain. Karena sesungguhnya kita adalah hambanya Zat yang Maha Pemaaf. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Kata Allah Subhanahu wa taala, maka bertakwalah ya kita semuanya ini kepada Allah menurut kesanggupan kita. Bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita wasma'u, dan dengarkanlah, wa athi'u, dan taatilah Allah Subhanahu wa taala, wa anfiqu khairan li anfusikum, dan nafkahkanlah nafkah yang baik. Maksudnya para laki-laki ini dia menafkahkan, ya, memberikan nafkahnya kepada istri-istri mereka, kepada keluarga mereka, karena sesungguhnya ketika mereka berinfak, ya, ketika mereka bersedekah, maka sesungguhnya itu semuanya lebih baik untuk kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, subhanallah, maka mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Lihat teman-teman, fitrahnya manusia itu, ini fitrahnya kita semua ini, dalam masalah harta itu pengennya itu nggak mau diberikan, ya kan? Ini fitrahnya manusia, pengennya itu digenggam terus, ya, nggak mau lepas dari harta. Maka dari itu kita minta kepada Allah, berdoa nih kepada Allah dengan doa Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhl al-bukhl. Kita minta kepada Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat yang namanya sifat kikir, yang namanya sifat pelit, bakhil, pedit. Kita minta kepada Allah. Kita minta kepada Allah, Allahumma ja'alni min ibadikal muhsinin. Wahai Rabbku, ya, aku memohon kepadamu, jadikanlah hamba itu sebagai orang-orang yang berbuat baik, yang muhsin. Allahumma, ya, inni as'aluka. Misalnya kita minta kepada Allah, ya Allah, hamba memohon kepadamu, ya Allah, jadikanlah hamba ini orang-orang yang gemar bersedekah, gemar berinfak. Ya, subhanallah. Dan Allah yang menjadikan seseorang itu gemar berinfak. Allah yang menjadikan seseorang itu gemar bersedekah. Allah yang menjadikan seseorang itu gemar memberi. Ya, subhanallah. Dan sesungguhnya apa yang kita beri itu teman-teman akan Allah balas dengan pemberian yang lebih baik. Tinggal kita benar-benar ketika melepas harta kita itu benar-benar kita niatkan bahwasanya Allah yang telah memerintahkan hal tersebut. Baik. Kemudian di ayat yang ke-17, in tuqridullaha qardan hasana yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Nah, ini Allah mengatakan, ya, jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, ya, bukan berarti Allah tuh nggak punya duit, ya, bukan berarti Allah tuh nggak punya uang ketika kita meminjamkan kepada Allah. Ini bahasa kiasan. Jadi ketika kita itu mengeluarkan harta kita di jalan Allah, ketika kita itu berinfak di jalan Allah, maka Allah akan berikan yudha'ifhu lakum. Allah akan lipat gandakan balasannya. Subhanallah. Nih teman-teman, ya, coba deh lakukan. Ketika teman-teman berinfak itu jangan pernah berharap. Kan sering tuh ada pertanyaan, kalau kita tuh infak, misalnya infak sepeda, kemudian kita tuh ketika infak kita pengen motor. Ya Allah, saya pengen deh tak infakkan sepeda ini biar dapat motor. Itu udah salah niat. Ketika kita bersedekah, kita luruskan saja niat, ya Allah, saya tuh infak ini hanya untuk Engkau ridho. Ya Allah, saya tuh infak ini agar ingin mendapatkan pahala dari Engkau. Yakinlah teman-teman, Allah akan mengurusi semua kebutuhan kita, semua hajat kita, semua harapan kita, cita-cita kita, apa yang kita inginkan tuh Allah yang mengurus dengan caranya Allah. Tanpa harus kita minta ganti, Allah itu akan mengganti dengan berlipat-lipat, ya. Dan subhanallah teman-teman,
yang namanya kebahagiaan, yang namanya ganti dari apa yang kita infakkan tuh bukan langsung materi, langsung kita infak sepeda Allah ganti motor. Enggak. Lihat, ketika kita rajin berinfak, Allah solihkan anak-anak kita, itu adalah rizki yang paling besar. Karena yang mensolihkan anak-anak kita itu Allah. Tidak bisa kita bayar dengan uang. Ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rizki pasangan hidup yang salih, pasangan hidup yang mau salat, pasangan hidup yang bertanggung jawab dengan istri anak-anaknya, maka itu adalah sebuah rizki dari Allah. Jangan anggap yang namanya balasan dari apa yang kita infakkan itu hanya berbentuk materi, subhanallah. Kita dimudahkan untuk bisa duduk di majlis ilmu. Kita dimudahkan untuk bisa salat qiyamul lail. Kita dimudahkan untuk bisa lisan kita berzikir, itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sesuatu yang lebih besar daripada kepingan-kepingan uang yang akan kita tinggalkan nanti. Semoga bisa dipahami ya teman-teman. Jadi motivasi kita dalam berinfak di jalan Allah itu benar-benar kita mengharapkan ridha Allah saja. Sudah cukup. Nanti Allah yang akan mengganti semuanya. Wa yaghfir lakum, dan Allah yang maha mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu syakurun halim. Dan Allah yang maha asyakur, ya ini juga termasuk dari asmaul husnanya Allah, ya Al-Halim. Ya Allah yang maha membalas semua apa yang kita lakukan, dan apa yang Al-Halim itu Allah yang maha santun ya. Saya pernah baca sebuah buku, bukunya bagus ya teman-teman, pembahasan masalah asyakur ini dalam buku Li'annakallah ya. Bagus Masya Allah. Sepertinya sudah ada terjemahan bahasa Indonesianya, silakan dibaca, dan ini akan merasa terpesona dengan kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan ayat yang terakhir, alimul ghaibi wasyahadatil azizul hakim. Masyaallah. Dan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mengetahui apa-apa yang gaib, apa-apa yang tidak terlihat, dan apa-apa yang asyhada, apa-apa yang nyata, apa-apa yang terlihat. Al-Aziz, Allah Subhanahu wa taala zat yang maha perkasa. Al-Hakim, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha bijaksana. Silahkan kembali lagi mempelajari Asmaul Husnanya Allah. Bagi teman-teman yang tinggalan mencatat, nanti insyaallah rekamannya ada di YouTube Mutiara Hikmah Official. Mudah-mudahan bisa dijadikan sebagai murajaah. Itu yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Selesai surah At-Taghabun hari ini. Jika ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada yang salah datangnya dari saya pribadi. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.